Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya ingin menegaskan di video ini bahwa NU itu bukan Islam. NU itu adalah ormas Islam. Dia itu adalah kelompok keagamaan yang dibuat oleh manusia dan di Indonesia sama sekali tidak pernah terdaftar sebagai agama. Kenapa saya ingin menekankan itu? Karena saya melihat sekarang ada fenomena di mana beberapa orang atau beberapa kelompok orang menganggap NU itu sakral dan suci sebagaimana agama. Bahwa dia itu tidak boleh dikritik, bahwa dia tidak boleh disenggol, bahwa dia tidak boleh dihujat karena dia itu sakral dan suci. Saya ingin menegaskan bahwa hal itu tidak pernah terjadi, bahwa NU tetaplah NU, bahwa dia adalah ormas keislaman, ormas yang menjaga nilai-nilai keagamaan di Indonesia. Nah, kenapa sekarang NU menjadi nampak seperti radikal dan asobiyah? Kemarin lalu ada seorang warga NU, warga Banser, dan dia secara struktural memiliki jabatan. Dia mengatakan bahwa siapa saja yang mengolok-olok kiai, maka halal darahnya, dan dia siap untuk menggoroknya sama seperti menggorok orang-orang PKI. Salam Makrifat Bisnis, ingat yang dikraf, ingat Makrifat Bisnis. Kali ini saya akan berbagi logika, berbagi sharing tentang fenomenal daripada Guru Gembul yang mengatakan bahwa NU itu sudah asobiyah, NU itu bukan agama, NU itu ormas. Nah, dari pernyataan Guru Gembul yang dibangun, pernyataan itu yang apa yang dikatakan adalah benar secara logika. Mengapa? Tetapi ketika pernyataan NU bukan agama dikaitkan dengan asobiyah, nah ini adalah diksi kontradiksi yang dibangun Guru Gembul secara logika untuk membenturkan kepentingan framing, kepentingan narasi, kepentingan diksi yang di dalamnya adalah kontroversi tentunya. Bukan kritik yang membangun, tetapi pernyataan ini lebih condong mengarah ke penghinaan. Karena antara kritik dan menghina itu sekali tiga uang. Nah, pernyataan dari Guru Gembul yang mengatakan NU bukan agama, memang sejak awal tidak ada pernyataan NU itu adalah agama. Pernyataan dari PBNU secara resmi, dan orang waras di NU itu semua mengatakan NU bukan agama, NU itu ormas. Tetapi pernyataan dari Gembul ini kan didapat dari seorang kiai pada saat muktamar wilayah di Jawa Tengah. Berikut kita ikuti cuplikan dari kiai tersebut. Mila kula secara pribadi ten NU niki kula nate matur kali Pak Kiai Said. NU niku nek cara kula mboten mung organisasi keagamaan kemasyarakatan. NU niku wis agama. Ora NU neraka. Nggih, Pak. Soal ana wong sing ora NU kok mlebu swarga ditulung karo wong NU gampang. Nah, telah kita dengarkan pernyataan dari kiai tersebut mengatakan yang perlu dicerna dan digarisbawahi. Dia mengatakan, menurut saya pribadi, NU itu sudah agama. Nah, NU itu sudah agama dan sudah disampaikan kepada Kiai Agil Sirot. Mungkin saat itu PBNU-nya Kiai Agil Sirot. Pernyataan di sini adalah menurut saya pribadi. Kiai ini tegas legas mengatakan menurut saya pribadi NU itu sudah menjadi agama. Ini perlu digarisbawahi, diketahui khususnya wabil khusus Guru Gembul yang pemikirannya adalah jaringan Islam liberal. Ya, jadi Guru Gembul perlu memahami bahwa di NU pemikiran dan logika itu terbagi menjadi 4. Perlu dipahami di NU. Makanya Guru Gembul ini sepanjang tidak pernah ngaji di pesantren, sampai kapanpun kritiknya akan menggunakan logika insaniyah. Guru Gembul tidak akan memahami logika ilahiyah. Nah, oke. Di sini saya jelaskan bahwa di dalam Islam itu ada 4 logika insaniyah dan 4 logika ilahiyah. Logika pertama adalah logika syariah.
logika syariat yang di situ menjelaskan halal dan haram, ketegasan logika yang berdasarkan akal sehat. Tapi ingat, walaupun membahas logika akal sehat yang di dalamnya karena agama khususnya yang membahas normatif yang sumbernya wahyu Allah dan hadis Rasul, sabda Rasulullah, maka kajiannya adalah normatif, tidak bisa dikaji secara eksak. Itu yang pertama. Yang kedua ada logika thoriqah. Nah, seorang kiai mengatakan NU itu sudah menjadi agama. Sebenarnya kiai ini telah masuk di ranah thoriqah, jalan menuju menjalankan syariat agama yang di dalamnya adalah ajaran-ajaran yang diajarkan di dalam NU. Jadi NU sudah diakui sebagai agama secara thoriqah dalam praktek thoriqah. Nah, jadi pemikiran para kiai tidak memprotes saat itu NU sudah menjadi agama, wajar kalau pemahamannya adalah thoriqah, jalan. Ini perlu digariskan. Yang kedua. Yang ketiga ada jalan, yaitu NU itu ada syariat, ada thoriqat, ada hakikat dan ma'rifat. Begitu juga ketika dalam pemaknaan NU secara hakikat, orang akan mengatakan secara individunya, di dalam saliknya, di dalam pencariannya, dia ini sudah masuk di ranah bahasa tasawuf. Bahasa tasawuf itu bukan bahasa insaniyah, tapi bahasa kolbi, bahasa keilahian, bahasa pencintaan rasa diri bagaimana dengan Tuhannya, sehingga bebas dirinya berbahasa dengan Allah, dengan kesantunan bermunajat dengan Allah secara tasawuf bebas. Maka wajar dengan bahasa-bahasa tasawuf di NU itu ada orang jadab dibiarkan, ada orang jadab itu dibiarkan. Wajar orang jadab, karena di NU kiai-kiai itu memahami, oh dia sedang menjalankan bahasa thoriqah, oh dia sedang menjalankan bahasa ma'rifat, oh dia sedang masuk di hakikat. Nah, itu yang harus dipahami secara umum. Ketika muncullah seperti anak al-haq ya, Mansur al-Ahlak ya, dan seterusnya ya, tokoh-tokoh atau Sesiti Jenar, sebenarnya dia itu telah menggunakan bahasa-bahasa thoriqah, bahasa ma'rifat dan bahasa hakikat, bahasa ubudiyahnya, bahasa ilahiyah, akal logikanya ke sana. Jadi ketika ini dilakukan framing dalam bahasa akal, bahasa akliyah, bahasa akal al-insaniyah, maka akan melakukan kontradiksi dan juga akan terjadi ya kontradiksi, akan terjadi perbedaan-perbedaan secara akal sehat, sehingga bisa dilakukan framing. Apalagi ketika di framing dilakukan, ujungnya disimpulkan bahwa NU itu asyobiyah. A'udzubillah min dzalik. Jadi Guru Gembul mengatakan NU sudah asyobiyah. Asyobiyah itu apa? Orang yang mementingkan golongannya sendiri dengan kelompoknya sendiri tanpa memperhatikan kebenaran dan keadilan. Ingat, wah ini framing yang menurut saya luar biasa dari makna keterkaitannya NU sebagai agama dan di dalamnya dikatakan sebagai asyobiyah. Nah, konteks dari asyobiyah ini membahayakan dalam kerangka berpikir logika. Kenapa? Karena logika itu adalah sesat dan menyesatkan. Di dalam logika itu kan ada siapapun yang berpikir menggunakan logika, di dalamnya itu akan menabrak rambu-rambu, karena logika, kebenaran logika itu banyak didasari kebenaran pribadi, kebenaran yang sumbernya tidak berdasarkan wahyu, tapi kebenaran yang akan menabrak. Apapun yang dilogikakan itu ada 4 unsur yang ditabrak. Minimal bahasa logika itu pertama ada strength, ada kekuatan. Yang kedua ada weakness-nya, ada kelemahannya. Yang ketiga ada opportunity, yang ketiga ada ancaman. Ketika Guru Gembul menggoreng treatment ancamannya di dalam pemikiran logika, itu selalu 4 unsur yang dijual. Kalau yang dijual sebagai weakness, kelemahan-kelemahan, maka akan terjadi kelemahan-kelemahan pada NU itu yang luar biasa kalau digoreng dari sisi kelemahannya. Jadi antara menghina dan mengkritik itu sudah sekali 3 uang. Tetapi akan kelihatan, siapapun akan membedakan menghina dan mengkritik. Mengkritik yang didasari dengan SWOT analisis, ya saya menggunakan SWOT analisis saja, logika SWOT analisis, menjelaskan secara weakness-nya, wah itu penghinaan. Atau menggunakan secara weakness, kelemahan dan trik dan ancamannya, itu digoreng sedemikian rupa, maka wajar NU akan seperti ISIS dan seterusnya, ini digoreng.
Maka narasi yang dibangun ini ke sana. Tapi yang jelas Guru Gembul ini kan bukan Muhammadiyah, bukan NU, bukan Wahabi, tapi menurut saya Guru Gembul ini jaringan Islam liberal. Liberal pemikirannya, walaupun dia bukan anggota JIL ya, bukan anggota JIL, tapi pemikiran-pemikiran liberal, apapun diakalkan, apapun dinalarkan, dan apapun dilogikakan. Ingat, di dalam NU, maka Guru Gembul ini menurut saya sering mengatakan semoga dapat hidayah dan bisa ngaji di pesantren. Memahami pola pikir di pesantren itu ada 4. Pola pikir yang berdasarkan syariat, pola pikir berdasarkan tarekat, pola pikir yang berdasarkan hakikat dan makrifat. Dan pola pikir inilah yang dilakukan oleh kiai-kiai di NU sangat banyak, dan kalau digoreng ini akan menjadi fitnah yang sangat keji. Semoga Kiai Gembul bisa mengaji atau mengkaji dan masuk di dalam NU dengan 4 pemikiran ini, karena di sini Kiai Gembul juga pemikirannya kan selama ini tidak bersanad. Karena tidak bersanad, jadi tidak bisa kalau beragama itu tidak bersanad. Tidak mungkin beragama itu tidak bersanad. Kenapa? Karena agama itu membicarakan wahyu, membicarakan sabda Rasulullah, maka sanad itu untuk menghubungkan yang dibicarakan oleh para kiai pada guru-gurunya sampai ke sahabat tabi'in, sampai ke sahabat, mulai tabi'at tabi'in sampai ke sahabat sampai ke Rasulullah. Jadi sanadnya nambung, sanadnya tidak berdasarkan logika, tapi sanad karena soal ibadah dan wahyu. Semoga Guru Gembul mendapat hidayah, dan pemikiran-pemikiran Guru Gembul ini memang harus dilibas, harus ditanggapi terus. Tetapi para kiai nggak perlu menanggapi karena tidak penting. Guru Gembul ini kan sampah pemikirannya karena tidak bersanad. Jadi pemikiran Guru Gembul sudah dianggap sebagai sampah oleh para kiai. Mengapa dianggap sampah? Karena pikiran Guru Gembul itu sesat dan menyesatkan hanya berdasarkan logika. Bahkan para kiai menyebut Guru Gembul ini kafir, darahnya layak dibunuh. Oke, Guru Gembul karena sesama konten kreator, maka konten kreator di NU cukup orang-orang seperti saya aja yang mengkritisi Guru Gembul secara logika, secara akal sehat. Karena Guru Gembul memframing NU dengan menggunakan akal logika, maka saya akan menggunakan akal logika juga melawan Guru Gembul. Salam untuk Guru Gembul, ya Guru Gembul semoga dapat hidayah. Guru Gembul itu kan menjual dalam kerangka mencari hidup, mencari makan dari konten kreator ya. Jadi konten kreator, maka wajarlah kalau yang digunakan NU. NU kan masanya paling besar Guru Gembul. Tidak mungkin Guru Gembul akan memframing Muhammadiyah, Wahabi, LDII yang masanya kecil. Pasti akan memframing yang besar kan? Apalagi pemerintah saat ini, orang-orang NU sekarang banyak terjun di pemerintahan. Salam dari saya Imron pribadi. Salam Ma'rifat Bisnis. Ingat handicraft, ingat Ma'rifat Bisnis. Semoga Guru Gembul mendapat hidayah, dan semoga Guru Gembul bisa ngaji di pesantren dengan sanad yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.